Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita, dan kebaikannya telah dinyatakannya atas hidup kita ketika Dia telah membangunkan kita di hari ini, Kamis 20 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita sudah berada di hari yang ke-16, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Judul renungan kita hari ini, perlindungan bagi orang percaya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-19. Judul perikopnya, Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Sidang jemaat Tuhan, kebaikan yang kita lakukan belum tentu dianggap baik oleh orang lain, betul? Sebab setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep kebaikan. Contohnya, para majikan dari perempuan tenung sangat tidak gembira saat Paulus mengusir roh dalam tubuh perempuan tersebut, sebab hal itu dapat menghilangkan sumber penghasilan mereka. Dan tindakan Paulus yang tidak kompromi dengan ketidakbenaran menyebabkan dirinya dan Silas ditangkap serta menyeret mereka ke pasar untuk diadili oleh penguasa. Mereka didakwa dengan tuduhan mengacaukan kota dengan adat istiadat yang bertentangan dengan orang Romawi. Akibatnya, banyak orang menjadi marah, kesal, dan geram. Paulus dan Silas pun didera dan dijebloskan ke dalam penjara dengan kondisi kaki dibelenggu dalam pasungan yang sangat kuat. Dalam penderitaan mereka, Paulus dan Silas tetap berdoa. Mereka menaikkan pujian kepada Allah. Lalu luar biasa, terjadi gempa bumi yang dahsyat, meluluh lantahkan tembok-tembok penjara, dan pintu penjara pun terbuka. Kepala penjara terjaga dari tidurnya, ia sangat ketakutan karena menduga para tahanan melarikan diri, termasuk Paulus dan Silas. Ia pun berkeinginan untuk bunuh diri. Namun Paulus mencegah tindakan tersebut dan menenangkan kekalutan hati kepala penjara itu. Yang terjadi justru kepala penjara itu memberikan dirinya serta seisi rumahnya untuk dibaptis dan menerima apa yang dikabarkan oleh Paulus tentang keselamatan di dalam Yesus. Melalui peristiwa gempa bumi, Allah menolong Paulus dan Silas. Allah juga yang membuat kepala penjara menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Di sini Allah memberikan perlindungannya bagi orang benar. Dari peristiwa yang kita telah baca dalam perikop hari ini, kita mendapati bahwa benarlah Allah itu adalah sumber perlindungan bagi orang-orang percaya. Karena itu jangan takut melakukan sesuatu sesuai dengan kebenarannya. Jangan takut melakukan sesuatu jika memang itu adalah hal yang benar. Lakukanlah kebaikan, maka Allah akan menolong kita, sehingga kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap. Percayalah, Tuhan tidak tutup mata. Kebaikan-kebaikan yang mungkin saat ini sedang tersembunyi, atau mungkin mata orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah bukan sesuatu kebaikan. Tetapi jika benar itu adalah sebuah kebaikan, apalagi jika kita lakukan itu supaya nama Kristus dipermuliakan, mungkin sementara kebaikan itu tertutup. Tapi satu kali Tuhan akan mencelikan mata orang-orang di sekitar kita untuk melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Karena bagaimanapun kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, bagaimanapun itu disembunyikan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati hidup kita agar kita terus berani melakukan hal-hal yang benar, meskipun kadang-kadang kita harus mengalami banyak persoalan. Namun ingatlah, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap orang yang terus melakukan kebaikan. Terlebih karena kita adalah biji mata Tuhan, terlebih karena kita adalah umat pilihan Allah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan seorang pun tanpa seizinnya untuk mencelakakan hidup kita selama kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah, pagar perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dengarkanlah, jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada.
Terpujilah nama Tuhan. Shalom.